Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang aturan dalam perhitungan perubahan entalpi atau dilambangkan dengan delta H. Silahkan kalian keluarkan buku catatan kalian dan silahkan kalian catat poin-poin yang menurut kalian penting. Jangan lupa jika ada yang ditanyakan, segera tanyakan. Paham ya? Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai macam-macam dari perubahan entalpi, kita harus terlebih dahulu mengetahui aturan-aturan dalam melakukan perhitungan perubahan entalpi. Nah, adapun aturan-aturan tersebut, yang pertama, silakan dicatat ya. Yang pertama, koefisien reaksi menyatakan jumlah zat pada reaksi yang dilengkapi delta H. Tahu kan ya delta H itu apa? Delta H itu perubahan entalpi. Nah, selanjutnya yang kedua, harga delta H-nya itu bergantung pada jumlah zat. Nah, sebelum kita lanjut ke poin aturan yang berikutnya, ada beberapa poin yang perlu kalian ingat ya. Ini sudah saya kasih warna merah agar kalian ingat. Oke, dicatat ya. Yang pertama, bila reaksi dibalik, maka tanda delta H dibalik. Itu yang pertama ya. Bila reaksi dibalik, maka tanda delta H dibalik. Lanjut yang kedua, bila reaksi dikali X, maka harga delta H dikali X juga. Ya. Yang selanjutnya, bila reaksi dijumlahkan, maka harga delta H juga dijumlahkan. Nah, 3 poin itu yang perlu kalian ingat ya. Bisa dikatakan poin ini merupakan kunci kita untuk menjawab dari soal-soal perubahan entalpi nanti. Paham ya? Lanjut aturan yang ketiga. Harga delta H tidak bergantung pada jumlah tahap reaksi, tetapi bergantung pada kondisi zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi. Nah, ini merupakan bunyi dari hukum Hess ya. Agar kalian lebih paham lagi, mari kita lanjut ke contoh soalnya saja. Soal nomor 1, diketahui reaksi termokimia C4H8 plus 6O2 menghasilkan reaksi 4CO2 plus 4H2O dengan nilai delta H negatif 120 kilokalori. Tentukan harga delta H untuk reaksi berikut. Nah, reaksi berikutnya adalah 8CO2 ditambah 8H2O menghasilkan 2C4H8 ditambah 12O2. Maka berapakah delta H-nya atau perubahan entalpinya? Nah, sekarang kita perhatikan reaksi termokimianya yang C4H8 plus 6O2 ya, yang ini dengan reaksi yang ditanyakan 8CO2 plus 8H2O ya. Kita perhatikan dengan reaksi yang ditanyakan kan 8CO2 dengan reaksi yang diketahui. Ini 8CO2-nya terletak di mana? Jadi di depan ya. Tadinya dia adalah di hasil reaksi pada soal ya. Berarti letaknya dia pindah dong dari belakang ke depan, berarti dia dibalik kan? Kalau dibalik berarti apa tadi? Coba diingat. Yang tadi triknya, yang ingat, coba deh dibaca. Apa? Ya, apabila reaksi dibalik, maka muatan delta H-nya juga dibalik. Muatan delta H-nya dibalik. Muatan delta H-nya muatannya pada soal diketahui berapa? Negatif 120. Nah, karena pada reaksi yang
jawaban ini dibalik kan, yang tadinya berada di hasil reaksi jadi berada di depan, maka berubah menjadi muatannya berubah menjadi positif 100, 120. Nah, lalu kita perhatikan lagi nih. Awalnya 4 CO2. Nah, sekarang menjadi 8 CO2. Berarti dia diapakan? Bila reaksi dikali X, maka harga delta H-nya menjadi dikali X juga. Makanya di sini ini kan tadinya 4 CO2 kan jadi 8 CO2. Berarti dia dikali berapa? Dikali 2. Maka delta H-nya yang tadi positif 120 dikali 2, jadi hasilnya adalah positif 240. Sampai di sini paham ya? Oke, kita coba soal berikutnya. Soal nomor 2. Diketahui reaksi 2S plus 3O2 menghasilkan 2SO3. Nah, delta H-nya negatif 600 kJ. Jika kalor yang dihasilkan hanya 200 kJ, gas SO3 yang terbentuk berapa mol? Nah, sekarang ditanya berapa mol. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui, kita perhatikan di sini adalah yang ditanya itu adalah dari gas SO3. Nah, kita baca lagi aturannya. Aturan yang pertama apa? Koefisien suatu reaksi merupakan jumlah zat. Nah, berarti yang 2SO3 duanya kan merupakan koefisien. Berarti duanya adalah jumlah zat atau jumlah mol dari gas SO3. Berarti N dari SO3 adalah 2 mol. Nah, sekarang kita tulis ya. Untuk 2 mol SO3 itu perubahan entalpinya delta H-nya berapa? Negatif 600 kJ. Nah, yang ditanyakan tadi kan jumlah mol dari SO3-nya. SO3 doang ya, nggak ada duanya. Dari berapa energi kalornya? 200 kJ. Nih, kuncinya itu ada dihasilkan berarti exotherm. Kalau exotherm dia melepaskan berarti energinya jadi negatif. Jadi kita tulis negatif 200 kJ. Udah deh, setelah itu tinggal kita kalikan silang ya. Berarti 2 mol dikali 200 per 600, maka didapatlah nilai X-nya sama dengan 2/3 mol. Kenapa di sini negatif yang nggak saya masukkan? Karena negatif ketemu negatif hasilnya pasti positif. Seperti itu. Lanjut ke nomor 3. Contoh soalnya 3 dari reaksi C. Ya, kalian baca sendiri ya. Yang ditanya itu hitunglah delta H untuk reaksi C2H2 plus 5/2O2 menghasilkan reaksi 2CO2 plus H2O. Nah, sekarang kita lihat dulu yang C2H2. Ini ada ralat ya. Ini yang CO2 di baris ketiga. Reaksi baris ketiga itu bukan CO2, tapi C2H2. Nah, yang diketahui C2H2-nya itu terletak di sebelah kanan. Nah, sedangkan yang ditanyakan ini C2H2-nya terletak di sebelah kiri. Maka untuk reaksi yang baris ketiga itu dibalik ya. Lalu selanjutnya 5/2O2. Karena O2 ini banyak di setiap reaksi ini ada ya. Jadi itu kita anggap tetap. Agar tidak pusingnya, jadi itu kita anggap tetap. Nah, selanjutnya 2CO2. Mana 2CO2? Itu terletak di kanan, berarti dia tetap ya, tetap. Tapi dia berubah nih. 2 dari CO
Dari CO2, lihat reaksi yang baris pertama ya. Reaksi yang pertama, dari CO2 berubah jadi 2CO2, berarti tetap dan dikali 2 ya. Selanjutnya ada H2O. H2O sama-sama terletak di sebelah kanan, berarti dia tetap. Oke, berarti delta H-nya untuk reaksi yang pertama itu tetap dikali 2, berarti minus 390 dikali 2 jadi 780. Lalu yang reaksi yang kedua itu tetap ya, berarti minus 285. Lalu yang reaksi yang ketiga itu dibalik, berarti muatannya dibalik, dari positif 225 kJ berubah menjadi negatif 225 kJ. Nah, jadi kita totalkan seluruh delta H-nya minus 780 ditambah minus 285 ditambah minus 225. Jadi hasilnya total perubahan entalpinya atau delta H-nya minus 1290. Jadi itu dia hasilnya ya. Gimana? Sudah paham ya?